Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Ibnu Puji Padilla. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita seputar Cisco ya teman-teman. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas yang namanya port security. Seperti namanya, port itu port ya teman-teman atau interface, lalu security itu mengamankan. Jadi semacam mengamankan interface ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar dengan sebuah kasus ya teman-teman. Di sini misal kita mempunyai tiga server ya teman-teman, 1 2 3. Nah, lalu di sini kita juga akan tambahkan switch ya teman-teman. Nah, lalu jangan lupa kliennya juga seperti ini. Oke. Nah, jadi kita akan belajar mengenai sebuah kasus ya teman-teman. Nah, di sini kita coba konekkan terlebih dahulu. Sini kita konekkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung saja times forward agar cepat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tambahkan IP address terlebih dahulu untuk server pertama. Kita rename terlebih dahulu ya teman-teman. Kita rename terlebih dahulu. Ini server 3, lalu yang ini server 2, yang ini server 1 ya teman, seperti ini. Lalu yang ininya client. Oke. Nah, misal untuk yang FA01 lalu FA02, FA03 itu dipastikan dihususkan untuk hanya pada server ya teman-teman. Misal ada sebuah hacker, kita misal, nah yang ini hacker ya teman-teman. Lalu si hacker ini ingin merebut atau menyabut FA03 ini ya teman-teman. Nah, saat kita pindahkan, kalian tinggal pencet yang hijau ya teman-teman. Nah, seperti ini. Si hacker ingin menyabut, lalu saat dipindahkan ke hacker, lalu dia ingin mengirimkan paket ke klien, itu harusnya akan mati ya teman-teman untuk portnya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi FA01, FA02, FA03 itu hanya dikhususkan untuk pada server. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk port security. Oke, kita kembalikan lagi ke awal seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan IP address ya teman-teman. Untuk server 1 itu saya akan menggunakan IP-nya 192.168.50.1. Lalu server 2 192.168.50.2. Lalu server ketiga 192.168.50.3, dan si clientnya ya teman-teman jangan lupa 192.168.50.4. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke switchnya ya teman-teman. Kita ke CLI, kita pindahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke switch,
kita ke mode and configuration. Nah, di sini kita masuk interface A01 sampai 3. Nah, di sini kita komen SW mode access. Nah, lalu exit. Lalu kita coba pakai server pertama dulu ya, teman-teman. Nah, di sini SW port security itu interface A01 ya, teman-teman. Lalu switch port. Nah, enter, lalu switch lagi, MAC address. Nah, kita lihat MAC addressnya itu di server, ke config, ke ini ya tuh, fast ethernet. Nah, di sini untuk MAC addressnya kita copy, masuk lagi ke switch. Nah, di sini kita tempel ya, teman-teman. Paste. Nah, kita enter, lalu switch port maksimum 1, dan yang terakhir itu switch port violation shutdown. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita coba pengujian ya, teman-teman. Kita cabut yang ini. Bentar. Nah, kita ke si hacker ya, teman-teman. Oke, kita ini dulu IP-nya, setting dulu. Sini 192.168.50.5. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman, sudah shutdown. Kita coba ke server. Nah, oke, kita FaceTime lagi. Kita masuk F01. Nah, di sini masih shutdown ya, teman-teman. Itu untuk caranya, kita komen shutdown, lalu no shutdown, dan di sini sudah nyala lagi ya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk yang switch port shutdown ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang MAC address sticky. Oke, pada MAC address sticky ini kita tidak harus memasukkan MAC address yang ini ya, teman-teman. Saat konfigurasi sticky itu artinya port yang pertama terhubung pada FA01 ini, maka dia akan yang terdeteksi ya, teman-teman. Jadi MAC address yang pertama itu dia yang akan terdeteksi, seperti itu ya untuk MAC address sticky. Kita masuk ke switch, kita exit terlebih dahulu, kita ke interface FA02, lalu switch port MAC address sticky ya, teman-teman. Oke. Lalu switch port maksimum 1, lalu switch port violation shutdown. Oke, kita coba do show port security interface FA02. Ini masih disable ya, teman-teman. Nah, di sini sudah enable ya, teman-teman.
tadi saya lupa untuk on-nya. Nah selanjutnya kita coba kirim paket ya teman-teman, dari sini ke klien server 2. Sukses. Kita lagi sukses ya teman-teman. Nah selanjutnya kita lihat di switch. Nah di sini ada MAC address ya teman-teman, karena kita tadi sudah mengaktifkan yang namanya MAC address sticky. Kita coba bandingkan apakah sama dengan si server 2. Config fast, kita coba bandingkan ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat ini sama ya teman-teman, B8E7. Oke, seperti itu ya untuk MAC address sticky. Jadi dia mendeteksi port pertama atau FA pertama ya teman-teman yang melakukan konfigurasi atau kirim paket. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba yang namanya violation protect. Kita masuk ke switch ya teman-teman, kita interface FA03, kita pakai yang FA03, lalu SW port, lalu di sini MAC address-nya sticky, lalu SW port maksimum 1, lalu SW port lagi. Nah di sini violation-nya itu protect ya teman-teman. Kita coba tanda tanya. Nah di sini ada 3, ada protect, restrict, lalu shutdown. Nah untuk yang shutdown itu kita sudah membahas ya teman-teman. Jadi ketika ada port atau MAC address atau yang tidak diketahui, maka dia akan mati untuk yang shutdown. Nah untuk yang 2 ini dia hampir sama ya teman-teman. Jadi dia itu tidak akan mati, namun memblokir paket yang dikirim atau yang datang ya teman-teman. Seperti itu. Kita pakai yang violation protect, enter, lalu exit. Nah di sini kita coba ya teman-teman, dari si server ke client. Sukses. Dari server ke server 1 sukses ya teman-teman. Coba dari si hacker ke si klien, valid ya teman-teman. Kita coba lagi, valid. Nah kita coba lagi, valid. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi dia memblokir paket yang dikirim dari si hacker ini ya teman-teman. Oke, jadi dia tidak akan mati untuk yang si protect ini. Nah, kita kembalikan ke semula ya teman-teman. Nah di sini coba lihat do show port security interface FA03. Nah di sini maksimum MAC address sudah 1, sticky-nya juga sudah ada ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan membahas yang satunya ya teman-teman, yaitu yang restrict. Oke, kita akan nambahkan 1 server mungkin ya teman-teman. Kita tambahkan di sini. Nah server keempat kita hubungkan dari si switch ke server 4. Nah pakai FA05. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Press FA05. Nah di sini kita jangan lupa switch mode access, lalu switch port
security, lalu switch port security lagi. Nah di sini MAC address-nya sticky. Nah lalu switch port maksimum 1, switch port lagi, switch port violation rest ya, ini ya tanya restrict, kita enter. Oke, kita exit. Nah untuk yang restrict ini coba do show port security interface F105. Nah untuk yang restrict ini dia untuk yang ininya security violation count itu akan nambah ya teman-teman, sedangkan yang protect ini protect ya teman-teman, violation mode protect itu tidak akan nambah untuk security violation count-nya. Oke, kita coba saja pengujian. Kita coba kirim paket dari server ke klien. Valid, kirim lagi, valid ya teman-teman. Oh, saya lupa untuk IP-nya ini belum disetting ya teman-teman, mohon maaf. Kita setting terlebih dahulu. 192.168.50.6. Oke, kita coba kirim paket dari server 4 ke PC. Sukses ya teman-teman. Kita coba ke server 1. Sukses. Server 4 ke server 2 juga sukses ya teman-teman. Oke, kita coba dari hacker. Ini agak susah ya teman-teman. Nah, kita coba dari hacker ke klien, valid juga ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, valid. Kita coba ke semula lagi ya teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.